Jumpa kembali Sobat, All About China. Di kesempatan kali ini kita langsung melihat lebih dekat dua roket yang diluncurkan China sebelum 24 jam. Salah satu roket generasi baru dan jenis baru. Sebelumnya China tidak memiliki line up roket kendaraan peluncur antariksa jenis ini. Namun kini mereka hampir sempurna, memiliki semua tipe roket yang digunakan dunia sebagai kendaraan peluncuran luar angkasa. Sebelum 24 jam, China sudah 2 kali meluncurkan 2 jenis roket dari 2 tempat peluncuran roket yang berbeda, yakni Long March 6A diluncurkan dari stasiun peluncuran roket Taiyuan di Shanxi, sedangkan Long March 11 dari peluncuran Jiuquan, Inner Mongol. China sudah meluncurkan 2 roket baru di tahun 2022, yakni Long March 8 tanpa booster, serta seri ini Long March 6A. Long March 6A adalah hasil dari pengembangan roket Long March 6. Roket seri ini adalah roket Small Lift Launch Vehicle, alias kendaraan peluncuran antariksa khusus muatan ringan. Namun pada seri Long March 6A, hasil dari pengembangan seri Long March 6 menjadikan seri 6A masuk jajaran kendaraan peluncuran antariksa bermuatan sedang, sekaligus menjadikan China negara yang menguasai hampir semua line up kendaraan peluncuran dari berbagai jenis bahan bakar. Setelah China menguasai roket orbital alias kendaraan peluncur antariksa berbahan bakar cair seperti hypergolic, hydrolox, kerolox, dan masa depan adalah metalox, kini mereka mencoba untuk mengoptimalkan hal yang dianggap kurang atau yang tidak cukup, menguasai semua jenis kendaraan orbital yang ada saat ini, memasteri semua teknik tipe peluncuran, dan hal yang dianggap belum adalah roket atau booster berbahan bakar padat. China memiliki roket berbahan bakar padat seperti Long March 11, dan startup roket China seperti Kuizhou adalah roket berbahan bakar padat, namun dianggap masih kurang sebab China ingin menghasilkan roket heavy lift berbahan bakar padat atau perpaduan alias hybrid seperti Long March 6A. Oleh sebab itu China fokus pada jenis roket berbahan bakar padat. Mereka sudah berhasil membuat motor roket single segment terkuat yang pernah dibuat manusia. Satu motor roket bahan bakar padat yang mampu menyembur setara 500 ton. Ini paling kuat dan akan dikembangkan lagi hingga mampu menyembur 1000 ton. Sebagai informasi, kalau roket berbahan bakar cair dinamakan mesin, sedangkan berbahan bakar padat dinamakan motor. China tertinggal dalam kategori roket orbital kendaraan peluncuran antariksa yang kuat atau heavy launch vehicle dari berbahan bakar padat. Selama ini mereka memasteri roket berkemampuan heavy lift atau berat dari mesin berbahan bakar cair. Inilah field yang tersisa dan segera mereka mengisi kekurangan tersebut. Ini keren, tekad memasteri semua jenis bahan bakar roket. Hanya Amerika yang memiliki balance seperti ini. Dan China sedang memasteri roket berbahan bakar metalox, mampu reusable, bisa VTVL, seperti roket SpaceX dan satu lagi roket hibrida. Roket jenis ini sudah diuji oleh Tsinghua Universitas, di mana berpaduan antara air breathing yang mengandalkan udara dan metode konvensional yang mana semua bahan bakar diletakkan dalam tabung roket. Tsinghua sukses menguji roket generasi baru jenis ini, serta masih berlanjut lagi aneka ilmu teknik-teknologi baru yang dikembangkan terus untuk mencapai efisiensi peluncuran. Inilah zaman manusia mempelajari kendaraan hingga peluncuran luar angkasa untuk masa depan yang akan datang, yang mana akan memudahkan hubungan manusia
dan luar angkasa. Kembali ke topik, Long March 6A dilengkapi 4 booster yang terdiri dari 2 segmen masing-masing dan berbahan bakar padat. Bahan bakar padat diisi oleh bubuk peledak atau mesiu yang dicampur berbagai macam bahan seperti aluminium, belerang, nitrat, dan sebagainya. Seperti yang ada pada petasan. Kelemahan yakni lebih berat daripada berbahan bakar cair. Sebab ini bahan bakar padat yang diisi bubuk peledak namun memiliki semburan yang sangat kuat, cocok untuk roket-roket berkemampuan besar. Bisa multi-segmen alias gabungan beberapa motor atau segmen disusun vertikal, ditumpuk sehingga membuat struktur yang tinggi atau ringkas vertikal, seperti booster SLS yang terdiri dari 4 hingga 5 segmen milik Amerika yang membawa pesawat ulang-alik, ataupun seperti booster roket ESA Prancis Ariane 5 yang terdiri dari 3 segmen. Salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh roket berbahan bakar cair, lalu mudah disimpan, struktur lebih sederhana, tidak perlu pengisian bahan bakar saat hendak diluncurkan. Itulah keunggulan roket berbahan bakar padat. Empat booster dan masing-masing booster terdiri dari 2 segmen yang masing-masing booster menghasilkan semburan 120 ton. Otomatis total 4 booster berbahan bakar padat dapat menyembur tenaga setara 480 ton. Core stack atau lower stack atau first stack terdiri dari 2 mesin berkemampuan semburan 240 ton berbahan bakar cair dari kerosene LOX, yakni minyak tanah dan oksigen. Bahan bakar jenis ini digunakan pada roket modern saat ini seperti SpaceX, Falcon series, dan roket-roket Rusia. Tinggi roket mencapai 50 meter dan diameter core mencapai 3,3 meter. Berat roket 530 ton dan berkemampuan meletakkan muatan hingga 4 ton di ketinggian 700 km. Kemudian hari Long March 6 akan dikembangkan terus hingga seri B, C, dan seterusnya dengan spesifikasi dan kemampuan yang semakin baik. Peluncuran kedua sebelum 24 jam adalah Long March 11. Roket jenis ini hampir dipastikan tidak dimiliki negara lain kecuali Cina. Sebab metode peluncuran adalah cold launch orbital. Amerika tidak memiliki ilmu cold launch orbital, yang mana rudal didorong keluar silo atau shell terlebih dahulu, lalu roket dinyalakan. Untuk dapat membawa muatan hingga mengorbit bumi tidaklah mudah, sebab harus berkecepatan tinggi, minimal 7,6 km per detik alias minimal 27.000 km per jam, untuk mampu keluar dari hukum gravitasi bumi alias tidak jatuh kembali ke bumi. Nah, balistik sebaliknya, ketidakmampuan roket berkecepatan hingga 27.000 km per jam. Oleh sebab itu, balistik jatuh kembali ke bumi alias trajektorinya parabolik. Muatan payload satelit semakin berat, maka harus semakin memiliki kemampuan roket apostik yang semakin kuat untuk menjaga kecepatan hingga velocity 7,6 km per detik minimal. Maka satelit berhasil dikirim dan mengelilingi bumi alias terbebas dari gaya gravitasi bumi. Kompleks bukan sobat untuk dapat mengorbit sebuah satelit atau muatan. Oleh sebab itu, negara yang mampu membuat rudal balistik belum tentu bisa membuat roket antariksa. Contoh kasus beberapa bulan yang lalu, Iran gagal mengorbit muatan atau satelit disebabkan hanya kurang sedikit kecepatan, yakni kecepatan roket Iran hanya 7,3 km per detik, maka muatan jatuh kembali ke bumi. Sampai sudah di penghujung topik sobat, semoga dapat memberikan sedikit gambaran tentang roket
Dan terima kasih sudah meramaikan channel ini. Jumpa kembali di topik selanjutnya. Salam Alabat China.